membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, terima kasih. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu? Kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? Saya terkesan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-10, di mana iblis yang mengatakan di sana, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling Ayub, rumah Ayub dan segala yang dimilikinya, dan bukankah pula engkau yang memberkati Ayub sehingga yang dimiliki oleh Ayub semakin bertambah banyak. Di terjemahan yang lain dikatakan kekayaan Ayub memenuhi seluruh negeri. Jadi kalau ternaknya itu dijejer begitu, maka seluruh tempat negeri di mana Ayub tinggal, Uz itu semuanya penuh dengan kekayaan daripada Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh direnungkan sejenak ketika pada masa Ayub tidak hanya seorang diri, tetapi ada orang-orang lain yang seusia dengan Ayub, dan ada pembisnis yang lain seperti Ayub. Tetapi yang menarik yang dikatakan oleh firman Tuhan, kemampuan Ayub memajukan pekerjaannya, kemampuan Ayub memajukan apa yang menjadi usahanya, kalau boleh dikatakan memiliki kemampuan di atas rata-rata. Taruhlah mungkin orang kalau 1 bulan bekerja dia bisa untung 10 ternak. Tetapi yang dialami oleh Ayub tidak demikian. Ayub tidak 1 bulan tidak 10 ternak, tetapi bisa 40, bisa 50. Sehingga sepanjang usia daripada Ayub ketika dia mulai bekerja, kekayaannya berlipat ganda dan hampir bisa dikatakan memenuhi seluruh negeri. Begitu banyaknya yang diterima oleh Ayub oleh karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup orang percaya itu hidup oleh karena iman, hidup oleh karena percaya, hidup oleh karena keyakinan. Ada satu kata di dalam bahasa Ibrani, chesed, bukan keset ya, chesed. Itu artinya bahwa Allah begitu mengasihi manusia sehingga Allah membungkuk, merendahkan diri, menghampiri manusia, menolong manusia, mengangkat kehidupan manusia. Salah satu hal yang boleh diartikan mengenai keberadaan Allah yang membungkuk, Allah yang merendahkan, adalah kesediaan daripada Allah untuk dikenal. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kita tidak mengetahui siapakah Tuhan itu. Jadi kuncinya di sini adalah mengenal Allah, mengenal kuasanya, mengenal mujizatnya, mengenal apa yang bisa Allah lakukan. Itu yang akan membuat di dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan, dan ketika kita percaya artinya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, dan ketika Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi satu hal yang penting, ya. Hari-hari ini di mana hari-hari kalau boleh dikatakan hari-hari yang harus penuh dengan perjuangan. Ada banyak orang tidak tahan dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Ada banyak pengusaha hampir-hampir menyerah.
Mungkin sudah ada yang menyerah oleh karena situasi dan kondisi seperti ini. Tetapi pagi hari ini saya katakan, ketika Allah ada bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Dalam kehidupan orang percaya yang mengenal Allah, dalam kehidupan orang percaya yang memahami Allah, masalah tidak mempengaruhi dalam hidupnya. Situasi dan kondisi tidak mempengaruhi hidupnya, tetapi hidupnya yang menguasai masalah, hidupnya yang menguasai situasi, karena Allah yang bersama di dalam hidup kita. Kalau masalah persoalan itu yang menguasai dalam hidup ini, gak kuat saudara. Ya, semuanya dipikir, semuanya menjadi beban, semuanya menjadi persoalan. Ya, kalau sudah terlalu banyak beban, banyak pikir, susah tidur. Kalau sudah susah tidur, kepalanya mak nyot. Kalau sudah begitu kepalanya nyot di tensi, wow 200. Kalau sudah tahu 200, tensinya berapa dok? 200, jantungnya tambah nemen. Ya, denyutnya sudah tambah keras. Dan kalau sudah gitu saudara, mau tidak mau dipikir, kalau sudah tidak kuat, maaf, game over. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Hidup kita adalah hidup yang punya pengharapan. Pengharapan kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Hidup kita adalah hidup yang ada Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Tetapi pagi hari ini, sudahkah kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus? Nah, saya mau kembali mengambil beberapa contoh di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah bangsa Israel ketika bersama dengan Allah, ketika memasuki tanah perjanjian, dan ketika mereka berjalan tidak bersama dengan Allah. Ketika bangsa Israel berjalan bersama dengan Allah, ketika dia menghadapi tembok Yeriko yang gede, tembok Yeriko yang mungkin tebalnya mungkin kalau nggak salah bisa 6 meter itu tembok. Karena dikatakan kalau sekarang itu bisa dipakai untuk jajar mobil itu sampai 3, paling tidak sekitar 6 meter kurang lebih. Itu tembok yang besar, tembok yang kuat, tembok yang tidak mudah untuk dikalahkan. Ya, tetapi ketika Allah bersama-sama dengan bangsa Israel, tembok Yeriko yang besar yang kuat itu luluh lantak, hancur. Ketika Allah bersama dengan kita, sebesar apapun masalah, sebesar apapun persoalan itu menjadi kecil. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun persoalan itu menjadi mudah ketika kita bersama-sama dengan Allah. Karena ketika Allah ada bersama-sama dengan kita, Allah nggak diam, tapi Allah turut bekerja bersama-sama dengan kita, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tapi ketika bangsa Israel melawan Ai, kota yang kecil, tetapi mereka tidak menghadapinya bersama dengan Allah. Firman Tuhan katakan bangsa Israel lari kocar-kacir. Masalah yang kecil itu menjadi besar, masalah yang kecil itu menjadi luar biasa kalau kita tidak menghadapinya bersama dengan Allah. Ya, ketika kita tidak bersama dengan Allah, masalah yang kecil, masalah yang sepele kita melihatnya, waduh, ini masalah yang besar Pak Pendeta. Ini persoalan yang luar biasa, padahal itu masalah kecil, bukan masalah besar. Mengapa bisa terjadi? Karena kita tidak bersama-sama dengan Allah. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janda yang ada di Sarfat, yang seringkali saya ambil contoh, adalah seorang wanita biasa. Ya, seorang wanita biasa. Dalam hidupnya hari itu ketika Elia datang, janda ini katakan, Tuhan, minyakku hanya sedikit, tepungku hanya sedikit, aku buat 1 adonan roti, aku makan dengan anakku, kemudian kami menunggu hari-hari untuk mati, karena sudah tidak lagi bisa dimakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang kita bisa menghadapi situasi-situasi
yang dihadapi oleh janda di Sarfat. Kadang kita bisa menghadapi situasi-situasi dan kondisi seperti dikatakan pepatah, bagaikan telur di atas tanduk. Salah sedikit perhitungan, salah sedikit penyelesaian guling, bisa jatuh. Dan Elia berkata, "Mak, tepung yang sedikit, minyak yang sedikit itu buatkan roti terlebih dahulu untuk aku. Baru kemudian untukmu, baru kemudian untuk anakmu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Elia berkata demikian, secara manusiawi, kalau yang pertama diminta dimakan oleh Elia, oke, karena sudah kelihatan mata, ada tepung sedikit, ada minyak sedikit. Lalu untuk janda dan anaknya ini bagaimana? Ya, tepung dan minyaknya artinya sudah dibuat satu kali, maka tidak bisa dibuat lagi. Nah, Elia berkata, tepung dan minyak ini tidak akan habis asal berbuat terlebih dahulu untuk aku. Salah satu hal penting dalam kehidupan orang percaya adalah iman. Iman adalah tidak hanya mengakui bahwa Tuhan itu ada di segala tempat, di segala keadaan, tetapi juga mempercayai Tuhan di segala tempat dan di dalam segala keadaan. Gak peduli sesulit apapun, sesukar apapun yang saudara hadapi hari itu, ketika saudara punya iman dan saudara percaya Tuhan Allah bersama-sama dengan saudara, maka sudah pasti Allah tidak akan membiarkan dalam hidup saudara. Ketika murid-murid diterjang badai dan membiarkan Yesus tidur, Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Ketakutan, kekhawatiran timbul oleh karena tidak adanya iman, oleh karena kurangnya iman. Ketakutan, kekhawatiran timbul oleh karena kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang lalu sudah kita sama-sama pelajari. Saul dan Daud ketika melihat Goliat beda. Saul melihat Goliat itu sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak mungkin bisa dikalahkan, karena Saul tidak bersama-sama dengan Allah. Tetapi bagi Daud yang bersama-sama dengan Allah, Goliat itu kecil. Goliat itu seperti anjing. Saudara bisa bayangkan, Goliat oleh Daud dibawakan tongkat dan ketepil. Ya, Goliat mengaku, "Anjingkah aku sehingga kamu menghadapinya hanya dengan tongkat dan hanya dengan ketepil?" Mengapa Daud memperlakukan Goliat seperti anjing? Karena Daud bersama-sama dengan Tuhan. Karena Daud percaya hari ini Allah akan menyerahkan kamu kepadaku. Ya, hari ini dan seterusnya Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita, memberi pertolongan yang paling baik, memberi jalan keluar yang paling tepat, dan memberkati yang luar biasa untuk kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita, ini yang harus kita yakini. Ketakutan, kekhawatiran, apalagi dalam situasi COVID seperti ini, diciptakan oleh iblis supaya orang percaya tidak beriman. Ya, ketakutan dan kekhawatiran diciptakan oleh iblis supaya orang percaya tidak beriman. Orang percaya kalau tidak beriman, dia lebih dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatirannya, maka dia akan dengan mudah diombang-ambingkan. Dan ketika dia mudah diombang-ambingkan, maka iblis lebih mudah menguasai di dalam kehidupannya. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam suratan Filipi pasal yang kedua, kita mau coba baca
Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-10 dan 11. Pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semuanya sudah diserahkan oleh Allah kepada Yesus. Segala kuasa, setan ora doyan, demit orang dulit, itu bagi orang percaya. Ya, hari-hari ke depan, biarlah kita menyadari perlunya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Perlunya menjaga iman kepada Tuhan, yang tidak hanya mengakui Yesus tetapi juga mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Hari ini ketika saudara datang pagi ini, percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan keluargamu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan bisnismu ke dalam tangan Tuhan. Percayakan seluruh kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan saudara akan melihat ketika Allah bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Jawabnya tidak ada. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan ucapan.